Ustaz Abdul Hamid SPDI. Jadi undangannya minggu depan. Langgar Raudah, Gang Sekumpul. Tapi dia masuk ya. Sudah Raudah, Gang Sekumpul. Satu lagi, Yayasan Langgar Muhammad Abu Khair mengundang dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober jam 19.30 atau ba'da Isya. Langgar Abu Khair, penceramah Ustaz Haji Muhammad Mansur AS, pembina Majelis Taklim Al-Mabrur. Jadi dua-duanya dengan Abu Khair, penceramahnya Haji atau Ustaz Muhammad Mansur, kemudian dua-tiganya habis zuhur ya, di Langgar Ar-Raudah Gang Sekumpul. Itu pengumumannya. Alhamdulillah telah berhadir penceramah kita akan menyampaikan tausiah agama Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita mengucapkan kepada Haji Ismail Aziz juga kumpul sana kita beserta rombongan. Baiklah masyarakat muslimin, ya, sudah ada Habib Khalid Asgaf ya. Saya kenal Habib Khalid ini mulai saya punya satu istri sampai saya punya 3 anak ya. 3 istri. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Tausiahnya 30 menit ya. Minimal 30 menit, maksimal 40 menit ya. Nah, kita jam 11 acara kita selesai ya. Kita dengarkan hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Ustaz kita Al-Habib Khalid Asgaf. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sabbit lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, para habaib wa akhusu bidzikri, orang tua kita Al-Habib Muhsin Al-Madhi, Habib Nawfal Al-Kaf, Habib Ali Al-Idrus, Habib Saiful Al-Gadri, Habib Muhtar Asgaf, Habib Dawil Asgaf, Habib Fahmi Asgaf, dan juga Habib Khalid Al-Haddad. Kori Habib Fitrah Asgaf dari Pontianak ya. Habib Fitrah Al-Idrus ya. Habib Faisal Al-Kaf, Habib Hamzah Asgaf, Habib Ahmad Al-Hamid dari Bima. Masya Allah, jauh-jauh dari Bima diundang ya, jauh-jauh diundang. Apa itu? Apa hijau? Masya Allah, Al-Mukarram Al-Muhtaram ya, Haji Anas, dan juga para habaib yang lainnya. Al-Faqir tidak bisa menyebutkan satu persatu nama beliau, namun kita doakan para habaib kita panjang umur insyaallah, sehat wal afiat. Allah mudahkan urusan mereka dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang sangat kami hormati dan yang sangat kami takdimi, sahibul bait, sahibul hajah, sahibul majlis Mukarram Habib Zuhair Asgaf, atalallahu amrah fi hadis sihah wal afiyah. Wa yassarallahu jami'a umuri fid dunya wal akhirah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin.
Dan hadirin dan hadirat segenap pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tidak akan panjang lebar karena dikasih waktu sama Sidin ya. Paling tidak setengah jam ya, padahal pengen 2 jam drama ini. Ya Pak, tidak masalah dah. Ya, kita ikuti instruksi daripada saya berkata. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita datang di tempat ini tidak lain dan tidak bukan kecuali karena cinta kepada Nabi Muhammad. Anda duduk di majelis yang mulia, baca sejarah orang yang mulia, kita berjumpa dengan orang-orang yang mulia dengan harapan mudah-mudahan insyaallah di hari kiamat kelak bisa berkumpul dengan orang yang termulia Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan kita datang di tempat ini, kita membaca Maulid Nabi. Yang benar Maulid apa Maulud? Maulud salah. Yang benar Maulidan apa Mauludan? Hah? Jangan guring. Yang benar Maulidan apa Mauludan? Apa Bu? Maulidan. Berarti Mauludan salah. Nih saya jelaskan, Maulid dengan Maulud itu beda. Apa bedanya? Kalau Maulud itu yang kita bicarakan sosok manusianya, nabinya yang kita bahas, sifatnya, akhlaknya, fisiknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu namanya Maulud. Kayak apa badan Nabi, kayak apa dada Rasulullah, perut Nabi, mata, hidung, telinga Nabi, itu namanya Maulud. Sedangkan Maulid adalah yang berkenaan dengan kelahiran Nabi, itu namanya Maulid. Paham? Jadi Maulid dengan Maulud beda. Nah, sekarang kita Maulidan dulu, nanti kita Mauludan kalau ada waktu nanti ya. Kalau ada waktu, kalau kita jelaskan masing-masing antara Maulid dengan Maulud panjang nantinya ya, bisa sampai jam 12 Bapak Ibu. Sangguplah sampai jam 12? Sanggup. Yang sanggup urut, gak ada sanggup ya, baru isi acara di Rojana di Lobua ya, ceramah 1 jam, gak sini 1 jam, pulang tepar kita ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan bahas Maulidan dulu ya. Maulid ini sebagaimana al-alim al-allamah al-wali min al-awliya Syekh Muhammad Ma'ruf Al-Qurhi berkata, apa kata beliau? Man hayya ta'aman li ajli qiraatil maulid. Siapa orang yang menyiapkan makanan untuk acara maulid? Nih, yang menyiapkan makanan, yang beli wadai, yang beli buah-buahan, yang beli pisang aqua, yang beli telur, yang nyumbang nasi kotak, itu masuk nyiapkan makanan. Kira-kira adalah yang nyumbang nasi kotak di sini? Potongannya ada. Ada yang jawab, ada jar. Terlalu jujur, Masya Allah. Ada yang nyumbang nggak di sini? Aduh, potongan bukan hari surga gini nih. Kata beliau, man hayya atau aman. Siapa orang yang menyiapkan makanan? Yang menyiapkan, bukan yang makan. Paham nggak? Yang menyiapkan, lain yang makan. Habib, saya nggak bisa nyiapkan Beb, nggak bisa bikin nasi kotak, paling tidak nyumbang. Ada yang nyumbang duit? Ada juga potongan nasi kotak berataan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata beliau, orang yang menyiapkan makanan, ya, yang beli nasi kotak, yang belanja ke pasar, yang nyumbang duit. Kemudian Habib, kalau nggak bisa gimana Habib? Ambil bagian kedua. Wa jama'a ikhwana. Paling tidak ngundang masyarakat, jadi panitia. Undang penceramah, undang qori, undang para habaib, ya, undang itu undang, maka masuk di sini. Artinya yang jadi panitia juga masuk. Habib, saya nggak bisa jadi panitia. Masuk bagian ketiga. Wa auqada sirajan.
menyalakan lampu, maksudnya menyiapkan sarana prasarana untuk acara Maulid Nabi. Untuk apa? Seperti ini, terop dipasang misalnya, panggung dipasang, karpet diampar, semuanya apa namanya ini, salon disiapkan, ya, parkiran disiapkan. Itu namanya membantu acara Maulid, maka masuk juga. Loh, Anda jangan remehkan orang yang membantu acara Maulid ini, sekecil apapun dapat perhatian Nabi. Di Jakarta itu ada orang yang bagian nyewa terop, tahu terop lah, tenda. Tak paham bahasa Indonesia? Ya, tenda. Kemudian ada salah satu habaib mengadakan Maulid. Kemudian datang haji, saya ingin nyewa tenda bian. Baik beb, ukuran berapa? 6 kali 12. Siap beb, nanti sore diantar. Sore diantar Pak. Begitu diantar, dipasang malam Maulid Nabi. Habis acara Maulid, ini Habib mau bayar uang sewa tenda. Ji, berapa sewa tenda? Beb, enggak usah. Kenapa? Saya enggak nyumbang acara apa-apa. Saya enggak nyumbang nasi kotak, enggak nyumbang duit, paling tidak nyumbang tenda doang beb ya. Saya kepengen juga dapat barokahnya Maulid. Baik Ji, jazakumullah khair. Kemudian apa yang terjadi? Malam harinya Habib ini guring dan tidur, mimpi Nabi Muhammad. Mimpi berjumpa lawan Nabi. Dalam mimpinya mengatakan, fulan, sampaikan salamku kepada orang yang menyewakan tenda, yang nyumbang untuk acara Maulid. Masya Allah, yang nyumbang tenda dikirimi salam lawan Nabi. Masya Allah, artinya orang yang membantu terselenggaranya acara Maulid, mereka orang-orang yang dapat perhatian khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian kalau nggak bisa membantu acara Maulid ini, minimal yang terakhir, yang keempat. Ini minimal sudah. Apa? Wala bisa jadi dan pakai pakaian baru. Ini potongannya pakai 5 tahun ke atas sudah ini. Lihat ini. Yang hadir ini kebanyakan pakaiannya 5 tahun ke atas. Ke pasar sama ke Maulid gak ada bedanya sekarang. Ya, ke dapur lawan ke Maulid gak ada bedanya. Bedakan hadirin antara hadir Maulid dengan Anda ke pasar. Kenapa? Kita di sini mengagungkan Nabi Muhammad. Kita datang ke sini mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Habib, emang 4 orang ini dapat apa? Orang yang menyiapkan makanan, jadi panitia, bantu-bantu ketika Maulid, paling tidak pakai pakaian baru, maka keutamaannya kata beliau, hasyarahullah yaumal qiyamah ma'an nabiyyin. Nanti di hari kiamat kumpulnya lawan para nabi. Masya Allah Pak, jangankan kumpul lawan para nabi, pian kumpul lawan ulama yang beruntung di akhirat. Ya, kumpul lawan ulama beruntung, apalagi kumpul lawan para nabi. Habib, saya di akhirat nanti beb kira-kira kumpulnya sama siapa? Tergantung kumpulnya pian di dunia. Kalau pian kumpulnya sama orang baik, kumpulnya sama orang baik di akhirat. Di dunia kumpul sama orang tidak baik, maka kumpul juga lawan yang tidak baik di akhirat. Tergantung kumpulnya di dunia. Beb, tapi saya kepengen beb kumpul lawan para nabi. Kalau kepengen kumpul lawan para nabi, ambil salah satu dari 4 bagian dari itu. Ya, ambil salah satu dari 4 bagian yang kumpul lawan para nabi. Apa? Nyiapkan makanan. Kalau nggak bisa, jadi panitia. Kalau nggak bisa, bantu-bantu ketika acara Maulid. Paling tidak nyiapkan sendal, ya, rapikan sendal atau apalah, bersih-bersih nanti. Minimal yang terakhir, pakai baju baru. Maka kalau dilaksanakan, pian akan kumpul dengan para nabi di hari kiamat. Gak sampai di situ hadirin, wa kana fi a'la illiyin, dan nanti mereka akan kumpul, akan masuk dalam surga, tempat tertinggi di surga. Amin ya rabbal alamin. Kumpul lawan para nabi, masuk surga. Bu,
Pengen masuk surga? Pengen Bu? Jangan panas Bu ya kalau saya jelaskan nanti ya. Tolong jangan panas kalau saya jelaskan nanti ya. Pengen nggak masuk surga Bu? Kok mulai ragu ibu-ibu ini? Iya, saya ancam sedikit mulai ragu sudah. Ini belum Haji Anas yang ceramah ini, masih saya yang ceramah ini. Ini kalau Haji Anas yang ceramah tambah panas lagi pian ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, pengen masuk surga lah? Mulai diam. Ya, diancam sedikit mulai diam. Pengen masuk surga? Pengen. Ada orang tanya, Beb, emang di surga ada apa? Jangan tanya ada apa di surga. Apa yang tidak ada di surga? Ya, apa yang tidak ada? Beb, Allah katakan dalam Al-Quran, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Untuk kalian kata Allah di dalam surga apa yang diinginkan oleh diri kalian ada. Apapun yang pian minta lengkap. Beb, minta apapun di surga ada. Misalnya apian di dunia kena darah tinggi, nggak pernah makan gulai, masuk surga, ya Allah pengen gulai ya Allah. Belum ngomong hati bergerak, ting langsung gulai ada di depan, lengkap dengan kecap dan sambelnya Pak. Wah, ada Pak lengkap di surga. Beb, pengen soto, ting langsung ada dengan kerupuknya dan minumannya lengkap. Apapun yang pian minta di surga ada. Maaf misalnya bapak ibu di dunia nggak punya anak, nggak punya anak. Beb, kira-kira minta anak di surga bisa lah? Bu, kira-kira minta anak di surga bisa lah? Bisa. Hamil lagi pian di surga? Kira-kira minta anak di surga bisa lah? Di surga nggak ada bidan, di surga nggak ada rumah sakit, bisa lah minta anak? Apa yang nggak bisa ada? Ada orang di dunia nggak punya anak, ya Allah di dunia nggak punya anak, aku di surga kepengen punya anak. Malaikat di sebelah tanya, pengen umur berapa? Pengen umur berapa? Malaikat 2 tahun, ting langsung ada 2 tahun anak. Nggak pakai hamil, nggak pakai lahiran, nggak pakai bidan-bidanan, langsung ting ada langsung anak. Beb, ya Allah pengen anak umur 40 tahun, ting berkumis langsung. Kayak apa 40 tahun? Ya, umur 40 tahun ya apa berkumis? Artinya apapun yang diminta di surga itu ada lengkap. Gak ada yang tidak ada, semuanya ada dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Bu, nanti Bu ya, suami pian masuk surga, suami pian dapat bidadari. Makanya jangan panas Bu. Dalam satu riwayat dikatakan, ya dalam satu riwayat, seandainya bidadari ini meludah ke dunia, maka tidak akan ada orang bermaksiat di muka bumi. Kenapa? Saking wanginya ludahnya bidadari. Meludah ke dunia, nggak ada orang maksiat. Kenapa? Saking wanginya ludah bidadari. Orang kepengen berlomba-lomba beribadah, kepengen dapat bidadari. Dan satu riwayat lagi dari Nabi, orang beriman yang masuk ke surga itu minimal dapat 70 bidadari. Bukan 1 Bu, 70. Loyo suami pian Bu. Ya, 1 aja sudah nggak kuat, apalagi 7 Bu. 70 bidadari Bu, macam-macam Pak wajahnya Pak. Ada yang wajah Cina ada, wajah Perancis ada, wajah Jerman ada. 70 ya Pak. Ya, kepengen wajah apa lengkap. Untuk siapa Beb? Jadi ibu-ibu, untuk suami pian. Nah, mau masuk surga Bu? Mau masuk surga? Saya punya guru Bu. Itu ada suami istri datang ke pengajian di sini, istiqomah tiap minggu hadir pengajian. Sampai suatu saat guru saya menjelaskan orang yang hadir majelis ini nanti di surga dapat bidadari. Minggu depan libur gak hadir majelis suaminya.
Sampai sebulan 2 bulan nanya, Ji, tumben gak hadir majelis, kata ini Habib, kata guru. Anu Bib, gak boleh lawan bini. Lo kenapa gak boleh, Ji? Anu Bib, kata pian kalau hadir majelis nanti masuk surga dapat bidadari. Gak boleh Bib dapat bidadari, Bib. Oh begitu, Ji. Sampaikan lawan perempuan, lawan istri pian, kalau pian dapat bidadari maka istri pian jadi ratunya bidadari. Mau jadi ratu, Bu? Masya Allah, yang nyuruh-nyuruh itu ratu. Ya, yang nyuruh-nyuruh itu ratu, walaupun yang disuruh lebih cantik daripada yang nyuruh. Paham gak, Bu? Tapi gak apa-apa, Bu, ya, walaupun ratu gak jelek sedikit gak masalah, yang penting ratu bisa nyuruh-nyuruh. Enak bagian nyuruh-nyuruh kan ya. Masya Allah, kalau suami pian dapat bidadari, istri pian maka pian jadi ratunya bidadari. Disampaikan lawan perempuan istrinya, sayangku ya, tadi saya ketemu Habib, dan Habib kalau saya dapat bidadari pian jadi ratunya bidadari. Setujulah Mas, kata istrinya. Sampaikan lawan Habib, saya nggak mau jadi ratunya bidadari. Kenapa? Kalau saya ngelihat suami saya gandengan lawan bidadari, panas Pak, panas. Ngelihat suami gandengan bidadari. Disampaikan lawan Habib, Beb, nggak mau Beb. Kenapa? Katanya Beb, kalau ngelihat saya gandengan lawan bidadari panas. Apa kata guru saya? Ji, sampaikan lawan bini pian, orang yang suka panas hatinya bukan di tempatnya, bukan di surga. Kamu, orang yang suka panas tempatnya bukan di surga. Makanya Bu, belajar sabar, belajar jangan panas. Contoh, tetangga beli gelang baru, jangan panas, belajar masuk surga. Tetangga beli mobil baru, jangan panas, belajar masuk surga. Tetangga bangun rumah gedung tingkat, jangan panas, belajar masuk surga. Suami kawin lagi, jangan panas, belajar masuk surga. Katanya pengen masuk surga, tadi bilang jangan panas, Bu. Setuju lah, Bu? Bu, saya pengen jawab yang kompak. Setuju lah pian, suami pian dapat bidadari, setuju lah? Ada yang jawab? Bingung kan? Ya ada yang jawab? Yang bapak-bapak jangan ditanya ya. Kompak berataan ini memang itu yang ditunggu ini ya. Ini para penunggu bidadari nantinya ya. Men. Apalagi paling sedikit 7, Bu. Saya ceramah mulai tahun pertama ceramah saya sampai sekarang tidak ada perempuan yang setuju suaminya dapat bidadari. Tidak ada sampai sekarang. Kalau emang ada, ini pertama kali ini. Bu, jawab yang kompak. Kira-kira suami pian masuk surga dapat bidadari, setujulah? Setuju? Wah, sedikit lagi setuju, Masya Allah. Belajar masuk surga sini, Insya Allah. Mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Belajar masuk surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah. Ya, semua ini laki-laki Bu akan dapat dari Ibu. Dan biar Pak nggak usah rebutan ya. Nanti sampai di surga nggak perlu rebutan bidadari. Kenapa? Karena orang yang masuk ke surga tertulis di dada mereka nama suami-suaminya. Misal saya Habib Khalid masuk ke surga, saya nggak perlu rebutan bidadari, masuk langsung ditunggu saat lawan bidadari saya. Nggak mungkin tertukar. Nama saya ada Muhammad. Kenapa? Karena bidadari kata Allah, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba. Kami jadikan itu bidadari kata Allah tanpa perantara, langsung ada, langsung ada. Bidadari gak punya ibu, bidadari gak punya bapak, diciptakan langsung seketika, langsung ada. Faja'alnahunna abkara, dan kami jadikan kata Allah itu bidadari, itu perawan.
kada ada second bidadari, kada ada. Habib, saya kalau bisa bilang kalau nggak dapat bidadari minimal jandanya bidadari, kada ada. Tak kasih tahu jandanya bidadari, kada ada, nggak ada. Ya, ya kalau orang sini banyak janda. Lain, kalau perempuan surga tidak ada yang janda, semuanya dress. Ya, no lecet, bang, dress baru. Seperti apa? Seperti HP yang baru belum dibuka. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk siapa? Untuk suami-suami pian dulu yang kasih tahu. Urban atraba, perempuan surga itu urub, dia tidak memandang kecuali hanya kepada suaminya. Paham tak? Dia tidak memandang kecuali hanya kepada suaminya. Suami orang dia tundukkan pandangannya, suaminya kan hanya dilihat. Atraba, dan perempuan surga itu adalah orang yang paling setia. Bidadari itu setia, Bu. Ada bidadari selingkuh, kada ada. Ya, bidadari selingkuh tidak ada. Perempuan surga bidadari setia. Untuk siapa, Beb? Untuk suami-suami pian. Sekarang Bapak Ibu ini, Bapak-bapak yang kepengen masuk surga dan dapat bidadari, maka bagaimana caranya, Habib? Maka caranya paling tidak ambil salah satu dari 4 bagian tadi itu. Ya, apa bagian? Nyiapkan makanan. Ya, apa lagi? Jadi panitia, bantu acara maulid, dan yang terakhir pakai baju baru. Maka insya Allah pian akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah setengah jaman sudah ini. Ya, ini maulidnya belum selesai masih ini. Ya, jelas kita singkat lagi dah. Sekarang kita bahas maulud sedikit lagi. Anda, karena dibatasi sama Zuhair ya. Gak bisa lama-lama. Jadi terlalu lama nggak diamplopi pulangnya nanti ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tahu maulud, Bu? Maulud itu yang kita bahas sosok nabinya. Tablah sosok nabinya. Nabi itu pun punya badan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak ceper, enggak juga terlalu tinggi sampai 2-3 meter, enggak. Sedang-sedang saja antara dada dengan perut lurus. Antara dada dengan perut lurus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kulitnya Nabi itu kata Habib Ali abyadul launi musyarraban bihumrah. Kulitnya Nabi Muhammad putih bercampur kemerah-merahan. Tidak putih terlalu putih seperti orang Cina, tidak merah seperti orang bule. Pak, orang bule itu warnanya merah bukan putih kulitnya. Makanya mereka berjemur. Kenapa? Karena mereka kurang zat apa gitu dalam ilmu kedokteran, sehingga mereka jam 11, jam 12 perlu berjemur. Kenapa? Karena kulitnya kekurangan zat. Orang sini kulitnya bukan kulit orang bule, jangan berjemur. Ini enggak orang Harun Nafsi, bule kada, Cina kada, berjemur jam 11. Gosok ya Pak. Ya, itu lain kulitnya. Orang bule itu sering berjemur karena kulitnya berbeda dengan kulit kita. Sedangkan Nabi Muhammad kulitnya tidak putih seperti Cina, tidak merah seperti bule, tapi kulitnya Nabi perpaduan antara merah dengan putih. Pink Rasulullah kulitnya, masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang sini ya putih kada, merah kada, abu-abu kulitnya, ya nggak jelas. Sedangkan Rasulullah kulitnya sangat bagus, lembut, halus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan Nabi ini Pak, saya kasih tahu Pak, Rasulullah ini nggak punya kekurangan. Baik secara fisik, dohirnya Nabi tidak ada kekurangan, nggak ada. Beb, nggak mungkin Beb manusia nggak punya kekurangan. Ya kalau pian, kalau Nabi ada, Beb pasti Beb ada sesuatu yang menjijikkan dalam diri Nabi Muhammad. Ada. Terus Beb, ludah ini menjijikkan. Kayak apa ludahnya Nabi? Disebutkan dalam kitab
Sahih Bukhari bahwasanya tidaklah Nabi meludah kecuali ada di tangan para sahabat Nabi Muhammad. Bayangkan, ludahnya Nabi nggak pernah injak tanah. Ludahnya Rasulullah ketika meludah selalu ada di tangan-tangan para sahabat Nabi Muhammad. Dan ludahnya Nabi ini Pak dijelaskan oleh seorang rohib, dibacakan dalam kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil, Zabur. Apa? Ludahnya Nabi Muhammad adalah obat daripada segala macam penyakit. Terbukti hadirin, ada 5 orang wanita datang kepada Nabi Muhammad, 5 perempuan datang kepada Rasulullah. Saat itu Nabi wa'akala qadidan, saat itu Nabi sedang makan daging kecil, kayak empal begitu, kayak dendeng. Makan daging Nabi Muhammad, dikunyah itu daging. Kemudian 5 wanita mengatakan, ya Rasulullah, aku kepengen daging yang pian makan ya Nabi, berkah Rasulullah. Apakah ditolak sama Nabi? Enggak. Nabi tahu Pak, ludahnya Nabi bukan menjijikkan. Ludahnya Nabi obat daripada segala macam penyakit. Dikeluarkan itu daging sama Nabi dan diberikan kepada 5 wanita, dibagi-bagi dan dimakan. Dalam riwayat disebutkan 5 perempuan tadi itu yang makan daging bekas Nabi Muhammad tidak bau mulutnya sampai meninggal dunia. Hilang Pak bau mulutnya sampai meninggal dunia. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Pak Nabi Muhammad, ludahnya gin obat. Kayak apa kalau kencingnya Nabi Pak? Kencingnya Nabi ini Pak nggak ada yang menjijikkan Pak. Kenapa? Kencingnya Rasulullah juga obat. Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki, Abuya Maliki pernah menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad punya pembantu yang namanya Ummu Aiman. Punya pembantu namanya Ummu Aiman. Suatu saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari ingin kencing. Bangun Nabi Muhammad di malam hari. Pak, Nabi itu bangun tidur di malam hari 2 kali, di siang hari sekali. Berarti Nabi sehari semalam tidurnya 3 kali. Kan? Nabi habis Isya mungkin jam 11 tidur, jam 1 bangun ibadah sampai jam 4 tidur. Nabi guring, subuh Nabi bangun. Jadi semalam itu Nabi tidur 2 kali. Kalau pian jangan niru, bahaya ya. Jam 2 bangun ibadah, jam 4 tidur, jam 8 bangunnya. Lain ya, kalau Nabi Muhammad lain. Nabi tidur jam 4, tidur sebentar. Bilal mau naik ke menara adzan, dibangun Nabi, subuh Nabi, baru dari bangun. Siang menjelang duhur Nabi tidur, sampai duhur bangun Rasulullah. Jadi sehari semalam tidurnya Nabi hanya 3 kali. Ya, malam 2 kali, siang sekali, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kisah kembali ke kisah. Nabi malam bangun, mau kencing tadi, cari air gak ada, ya tempat gak ada, mau keluar musim dingin. Akhirnya Nabi